Kayak gini. Nah, kita kalau kemarin kan kita cuma menerbangkan unggun ya, atau biar bisa bekerja. Nah, kalau ini kita itu reaktornya nanti pakai misalnya deh. Kita nanti reaktornya kayak gini. Jadi misalnya ada unggun. Nah, ini gasnya masuk dari sini. Dan nanti akan nah, ini si liquidnya masuk dari sini. Nah, biasanya ini ada beda komponen. Beda zat. Gitu. Jadi bukan misalnya bukan gas H2O dan juga bukan air. Kalau kayak gitu nggak ada gunanya. Ngapain H2O dalam bentuk gas sama air ketemu air. Kan jadi mereka satu bahan, satu jenis, jadi nggak mungkin kayak gitu. Nah, prosesnya itu selalu dilakukan bolak-balik atau berlawanan arah. Kalau yang ini LO itu untuk fluida atau zat yang cair masuk. Dan kalau yang L1 ini zat cair yang keluar. Kalau V2 dan V1 ini V2 adalah gas yang masuk dan V1 adalah gas yang keluar. Dan lalu kita harus membuat neraca masanya. Neraca masanya ini LO ditambah V2 sama dengan L1 ditambah V1. Jadi yang masuk ditambah yang masuk sama dengan yang keluar ditambah yang keluar. Tuh. Nah, kalau misalnya kita disuruh nyari V aksen ini bisa dari rumus V-nya ini V2, V masuk dikali 1 dikurangi YA. YA ini adalah si konsentrasi atau seberapa banyak komponen itu ada di dalam situ. Sebanyak berapa persennya lah. Jadi konsentrasi kan. Nah, kan kalau misalnya dalam satu zat itu kan ada banyak komponen. Kayak kalau misalnya kita makan, kan ada nasi, ada lauk, ada sayur. Nah, itu komponennya pasti beda-beda. Seperti yang udah saya katakan tadi, kalau yang L itu konsentrasinya pakai X. Dan V itu pakai Y. Jadi makanya pasangannya LX, VY. LX, VY. Tinggal kita ikutin dari arahnya. Kenapa ini namanya XAO? Karena A adalah maksudnya bahan A, dan O atau 0 ini adalah maksudnya milik dari arusnya LO. Jadi ini komponen yang ada di sini. Sama kayak yang lainnya juga. Kenapa penamaannya kayak gitu. Nah, nanti kita itu akan pakai rumus yang ini. Jadi nggak pakai yang ini, tapi pakai yang bawah. Pakai yang bawah untuk perhitungan. Tapi ini buat yang single stage. Single stage itu atau satu raknya. Jadi ya udah ini cuma di sini doang satu aja nih. Jadi ini kalau kayak gini kayak reaktornya udah segini aja gitu. Stage itu atau rak. Gampangnya. Nah, sekarang kalau misalnya raknya ada macam-macam, ada banyak, ya, atau yang dinamakan multiple stage. Kan prosesnya emang berlawanan arah antara zat cair yang masuk dan gasnya yang masuk. Ini dari sini. Nah, kita bikin juga neraca masanya. Masuk, kita pakai yang N aja ini, N kecil. Jadi mau N kecil atau N besar, rumusnya sama, cuma tinggal diganti aja hurufnya. Terus
Kayak gini sama kayak tadi. Cuman ini masuknya jadi Vn+1. Kalau tadi kan V2. Tapi sekarang ini jadi Vn+1 mengikuti ada berapa stage-nya. Tuh. Dan pasti keluarannya V1. Dan kalau yang fluida cairnya itu keluarannya N. Di N. Nah, terus ini kita juga pakai rumus yang ini. Nanti kalau perhitungan. Untuk mencari berapa raknya atau berapa ketinggiannya, kita pakai yang rumus ini. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan atau contoh soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Dijawab aja nggak apa-apa. Kalau tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Oke. Cukup ya, kalau gitu lanjut. Nah, dari yang kalian baca, kita itu prosesnya adalah absorpsi. Dan kalau absorpsi itu sebenarnya penyerapan. Ada dua jenis penyerapan. Ada yang absorpsi, ini yang depannya B, sama ada yang adsorpsi. Nah, kalau absorpsi yang pakai B itu cuma di permukaannya aja prosesnya. Jadi ini siapa unggunnya. Terus nanti itu prosesnya itu terjadinya perpindahannya ada di sini antara si zat cair sama zat gasnya. Tapi kalau yang adsorpsi yang B, kalau yang B dia itu proses pemisahannya atau bercampurnya atau bertemunya itu atau penyerapannya itu ada di dalam di sini. Ini yang adsorpsi. Yang D. Jadi bedanya B sama D itu tergantung lokasinya. Tapi sama-sama penyerapan. Nah, kalau di sini kita pakai tray tower. Terus tray tower ini ingin menyerap SO2 dari udara menggunakan air pada suhu segini. Nah, udaranya berisi 20 mol persen SO2 dan keluarannya itu 2 mol. Total pressure-nya segini, terus flow rate dari udaranya segini, lalu flow rate airnya 6.000. Lalu efisiensi dari traynya itu sebanyak 25%. Lalu ditanyain berapakah traynya atau raknya. Rak secara teoritis dan secara aktual. Dan ini diasumsikan bahwa towernya atau reaktornya beroperasi pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, untuk lebih memudahkan, kita ubah si flow rate-nya menjadi molar flow rate. Jadi laju alir molar. Kalau tadi kan ini yang 150 kilo air, 150 kilo udara per jam, ini masih laju alir berat, laju alir masanya. Nah, sekarang mau diubah menjadi laju alir molar. Nah, ini dari laju alirnya dibagi sama MR udara. Kenapa MR udara? Karena kita bahannya adalah udara dan air. Udara dan air, tapi mau ambil SO2 yang ada di udara. Nah, untuk yang L aksen atau yang liquid, itu flow rate awal dibagi sama MR air atau H2O. Gitu. Jadi ini
Ini adalah rancangan dari tray-nya. Rancangan tray yang akan digunakan. Nah, kalau YN plus 1, YN. Jadi kita pakai yang gini aja. Yang di garis putus-putus ini. Sampai N kecil, nggak sampai N besar. Karena kita juga nggak tahu kan ada berapa raknya, jadi sama aja. Itu. Nah, berdasarkan gambar yang ada di sini, kita sudah dapat dari soal bahwa YN plus 1 itu 0,2, Y1 itu 0,02, dan XO-nya itu 0. Ini adalah komponen dari SO2 yang masuk. Tadi kan 20%. Terus keluarnya 2%. Nah, kenapa X0-nya 0? Karena di akhir, udah di akhir kan, berarti udah 0. Gitu. Dan karena dia air. Lalu kita masuk ke kita mau cari XN. Karena biar kita nanti bisa membuat grafik dan kita akan bisa mengetahui berapa jumlah tray-nya atau raknya secara teoritis. Nah, untuk mencari XN, kita pakai rumus yang ini. Yang tadi udah saya bilang. Jadi kita pakai yang multiple. Karena pasti akan lebih dari 1. Jadi ini aksen dikali X0 per 1 dikurangi X0, terus lalalala. Ini terus langsung dimasukin hasilnya jadi kayak gini. Ini L-nya, L aksen, P aksen, L aksen, P aksen. Ini. Terus didapetin XN-nya 0,00355. Lalu kita, kan ini tadi persamaan yang 1062. Jadi persamaan 1062 itu masih pakai yang volume flow rate yang dari berat. Belum yang molar. Oh salah. maaf. Jadi kalau ini kan tadi kita udah ubah ya V aksen sama L aksennya jadi yang flow rate basisnya molar. Nah, sekarang itu kita ubah jadi yang per second. Kalau tadi kan masih per hour. Nah, terus kita pengen jadi per second. Oh, kebalik. Maaf, saya salah baca lagi. Kita pakai yang mol per hour, bukan yang mol per second. Karena di rumus yang awal atas itu pakainya mol per second. Gitu. Terus kita udah dapat XN-nya, udah dapat semuanya, jadi kita bisa ngeplotin ke grafik. Nah, tapi kan biasanya kalau grafik kan bagusnya, jadi nanti kita bikin grafik sumbu X, sumbu Y. Tapi kan kita masih baru dapat 2 titik ya. XYN plus 1 nanti pasangannya sama XN. Y1 pasangannya sama X0. Kan baru 2 titik. Nah, habis itu kita mau nambahin titik lagi biar nanti bagus grafiknya. Kita mau nambahin 2 titik aja. Terus kita pilih titik yang random aja. Karena X-nya itu dicari, jadi kita tentuin aja yang YN plus 1-nya berapa. Nah, contohnya YN plus 1-nya 0,07. Terus didapetin XN-nya sebanyak ini. Terus yang titik kedua, YN plus 1-nya 0,13 dan dapat XN-nya sebanyak ini. Nah, habis itu, karena kita udah dapat 4 titik kan, udah dapat 4 titik, kita bisa bikin grafik. Nah, grafiknya ini akan dinamakan sebagai garis operasi atau operating line. Dan nanti kita juga akan membuat garis
berdasarkan data yang sudah setimbang antara udara, SO2, dan air. Kayak gitu, yang akan kita dapatkan dari appendix A3. Contoh grafiknya ini kayak gini. Hasil grafiknya itu kayak gini. Nah, gimana caranya bikin kita akan tahu, oh, kita bisa mendapatkan tray atau rak teoritis itu dari mana? Nah, tadi kan kita udah bikin nih titik pertama, titik masuk, sama titik keluar, ya kan? YN plus 1 pasangannya XN, Y1 pasangannya XO. Nah, terus tadi dua titik yang kita bikin, ini ada di sini, sama di sini. Nah, terus kita ngitung tray-nya itu dari sini. Dari titik keluar ini, terus ditabrakin ke garis equilibrium. Jadi dari keluaran operating line, tabrakin ke equilibrium line. Ini tabrakinnya lurus. Terus kita naik lagi, tabrakin ke operating line. Terus diulang lagi, tabrakin ke equilibrium line secara horizontal, terus tabrakin lagi ke operating line secara vertikal. Terus kayak gitu terus, kalau masih ada lagi. Jadi lagi. Kalau YN plus satunya masih naik-naik terus. Nah, tapi karena udah sampai sini aja kan, jadi udah sampai sini, berarti kita cuma dapetnya, kita hitung satu stage atau satu tray itu dari sini. Berarti ini satu dan ini dua. Yang menabrakkan lagi ke si operating line-nya. Jadi kita dapat dua stage. Kayak gitu. 2,5 lah ya. Kan hampir separuh. Karena itu hampir separuh, jadi makanya di sini kita mendapatkan tray secara teoritisnya adalah 2,4. Terus kita mencari actual number-nya itu dari tray secara teoritis dibagi sama efisiensi. Efisiensi. Tadi yang ada di soal sebanyak 25%. Didapetin jadinya 9,6 trace. Tapi kan kalau keadaan nyata nggak mungkin ya ada 9,6 trace. Jadi pasti nanti ini akan dibulatin jadi 10 tray. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Grafiknya dibuat atau bisa dilihat di appendix, Bu? Grafiknya dibuat. Appendix itu cuma data-datanya aja. Cuma data-data dari ininya, sumbu X dan sumbu Y-nya itu berapa untuk membuat si equilibrium line-nya. Sama data tadi buat nyari Henry Law. Itu juga nanti di appendix. Oh, Henry Law. Maksudnya konstanta hukum Henry. Ya, benar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ngitung tray-nya gimana tadi ya, Bu? Ngitung tray-nya. Ntar saya hapus dulu. Nah, buat ngitung tray, kita dari sini. Start. Startnya dari titik keluarnya si operating line. Terakhirnya banget.
Jadi titik terakhir dari bawah ditabrakin secara horizontal ke garis equilibrium. Terus kita tabrakin lagi ke garis yang operasi yang kita punya. Dan ini akan mendapatkan stage pertama. Dan terus untuk mendapatkan stage kedua, itu juga hal yang sama, kita dari titiknya ini kita tabrakin secara horizontal, garis horizontal lurus ke garis equilibrium. Lalu ditabrakin lagi secara vertikal dari titik yang menabrak ini ke garis operasi. Nanti ketemu titik sini, terus nanti ditabrakin lagi secara horizontal ke equilibrium line atau ke garis equilibrium. Terus nanti, nah kan ini udah melebihi dari si garis operasi. Nah makanya udah selesai nih, berarti kita cuma 2 lebih, 2,4 atau 2,5. Kalau saya ngelihat sih 2,5. Tapi ternyata dari buku dia menyebutkan bahwa dia adalah 2,4. Kayak gitu. Ini 2,4 secara teoritisnya. Secara dari gambar. Kalau aktualnya dibagi sama teoritis dibagi sama efisiensi. Kayak gitu. Pahamkah? Atau diulangi lagi? Dimas, paham nggak? Paham, Bu. Oke, yang lainnya ada yang mau tanya? Atau enggak? Izin bertanya, Bu. Iya, Francisca. Bu, data dari grafik equilibrium itu dicari dari mana ya, Bu? Dari appendix A3. Nanti kalian bisa dapat titik-titiknya, jadi nanti kalian tinggal bikin grafiknya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Itu kan ada equilibrium line sama operating line, Bu. Nah, itu setiap soal kayak gitu atau berubah-ubah, Bu? Kalau equilibrium line-nya tidak berubah. Tapi kalau operating line-nya tergantung dari kitanya, dari soal. Jadi operating line-nya itu yang akan bisa berubah. Tapi kalau equilibrium line-nya itu tidak akan berubah. Selalu sama. Dan ini pasti nanti campurannya itu macam-macam, nggak cuma yang buat SO2 doang. Nanti pasti ada campuran-campuran lainnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Jadi kalau ada soal itu biasanya operation line itu dikasih tahu ya, Bu, grafiknya. Tadi kita cari sendiri. Dari titik YN plus 1, YN. Ini, tadi kita bikin grafiknya kan buat dapet ini. Kita cari dulu titik-titiknya sebelum kita menggambar si operating line-nya. Gitu.
Jadi makanya si operating line-nya ini akan bisa berubah. Itu. Tergantung dari tekanan dan kondisi dari komponennya. Kayak gitu. Pahamkah? Bu, dia tahu operating line-nya maksimum gimana, Bu? Dia kan traynya tadi 2,4. Nah, dia kan harusnya operating line bisa panjangin nggak sih, Bu? Kan dia persamaan. Jadi itu kalau mau tahu maksimumnya, kita berarti harus melakukan penelitian lebih lanjut tentang absorpsi dari SO2 waternya itu. Jadi nggak boleh ngasal biar tahu maksimal. Kita harus melakukan penelitian lebih lanjut. Itu jadi kayak jenuh gitu kan si SO2-nya. Pahamkah? Atau masih belum jelas? Satu lagi, Bu. Itu kan 2,4, Bu. Itu 2 dari stepnya 2 ya, Bu. Terus 0,4 itu dari yang mananya, Bu? Sedangkan yang di bawah itu kan 0,004, Bu. 0,4. Ya, Bu, yang 2,4 tuh, Bu. 2,4. 2,4. Menarik. 2,4 itu tray secara teoritis. Didapati dari tray-nya ini. Ini 1. Ini 2. Terus ini sisa. Kalau saya sih ngeliatnya 2,5 ya. Tapi kalau dari buku dia bilangnya 2,4. Gitu. 0,4-nya ini dari sini. Jadi bukan nabrak si 0,004 ini, tapi dari garisnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut. Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke masih absorpsi lagi. Tapi sekarang kita masih absorpsi, kita cari aseton di pack tower. Nah, ini asetonnya diserap dengan pakai air di pack tower yang punya area segini pada suhu segini dan tekanannya segini. Lalu dia udara masuk memiliki konten si aseton sebanyak 2,6 mol% dan outletnya itu 0,5. Terus flow-nya atau laju alirnya dari gas itu sebanyak 13,65 kilomol. Terus airnya masuk flow-nya sebanyak 45,36 kilomol. Terus kita di sini akan mencari ketinggian towernya.
Semuanya ini menggunakan mencari ketinggian tower, tapi yang pertama adalah pakai KY. K aksen Y, yang ini K aksen X, yang B, yang C itu K besar aksen Y. Nah, K aksen itu apa? K aksen ini adalah koefisien dari film. Film itu apa? Film ini adalah maksudnya lapisannya. Ini. Kalau ini Kx adalah koefisien film, berarti karena ini Y, berarti ini dari sisi gasnya. Kalau ini dari sisi liquidnya. Kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Kita balik lagi ke appendix A3. Jadi appendix A3 untuk aseton air konsentrasinya dari dari liquid itu sebanyak 0,0333 mol, fraksi mol. Dan tekanan parsialnya itu sebanyak 0,0395 atm. Atau dari fraksi mol si gas itu juga sama kayak si tekanan parsial. Kenapa? Karena YA itu kan PA per P. Nah, P-nya sendiri itu dari soal 1 ATM. Makanya angka dibagi 1 kan sama aja kayak angka tersebut. Nah, lalu garis equilibriumnya didapetin nih 0,0395 dikali M dikali 0,0333. Lalu didapetin Y sama dengan 1,186X. Lalu dimasukin ke grafik. Terus kita masukin data flow dari airnya, lalu flow dari gasnya, terus fraksi mol gas keluar, fraksi mol gas masuk. Kebalik, fraksi yang Y1 ini fraksi mol gas masuk, yang Y2 ini fraksi mol gas keluar. Kalau S2-nya ini fraksi liquidnya. Terus kita masukin ke rumus. Masukin ke rumus yang tadi lagi. Yang nah ini L aksen, V aksen, L aksen, V aksen. Nah ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Terus kita bakal dapet X1-nya. Segini. Nah, terus habis itu kita masukin ke grafik. Nah, kalau tadi kan kita pakai grafik, kita pakai tambahan titik ya. Tambahan 2 titik untuk membuat garisnya. Tapi sekarang kita mencari slope untuk lurusnya. Nah ini, lurusnya kayak gini. Kita ini dijarakin ada slope-nya tuh berapa. Slope-nya itu berapa. Supaya nanti grafiknya benar. Nah, buat pakai nyari slope-nya, kita pakai rumusnya ini. Kan ini tadi udah ada K aksen X, K aksen Y, X1 udah, Y1 udah. Terus udah dapat 1,6. Negatif 1,6. Nah, habis itu kita mau cek. Kita mau cek apakah benar, apakah ini benar. Kita cobain pakai 2 titik. Kita pakai 2 titik. Kita tabrakin, kan kita udah punya titik Y1 sama X1. Nah, ini Y1 sama X1. Di sini kan. Nah, habis ini kita tabrakin dia ke sini. Ke equilibrium line-nya.
Dari titik langsung ke bawah. Terus habis itu kita akan mendapatkan Y1 bintang di sini. Nah, dan juga habis kita tabrakin di sini, kita ke lurus equilibrium lainnya yang hampir ujung. Hampir semuanya lah, hampir terakhir banget. Nah, kita akan mendapatkan XI1 dan YI1. Nah, dari titik sini nanti kita cari slope-nya itu berapa. Nah, untuk mencari itu, kita harus cari dulu ini. Jadi karena kita pakai ini, kita trial and error. Jadi ini 1 min YI1, ini rumusnya. Terus dapetin ini, 0,979. Dan kalau buat yang X, kan tadi yang Y, rumusnya juga sama, cuma tinggal diubah Y-nya jadi X. Didapetin 0,993. Nah, baru kita masukin rumus slope-nya, kita ubah. Tadi kan 1 min X1, 1 X min 2 ya. Ini 1 X1, ini Y1. Nah, ini kita ubah, ini XIM sama YIM. Didapetin nilainya minus 1,61. Terus sekarang kita masuk ke, cobain lagi slope yang ada di titik yang keluar. Kalau tadi kan kita dapat titik yang masuk itu minus 1,60, terus kita coba ini di titik yang keluar yang di Y2 dan X2. Nih, yang di sini. Berapa slope-nya? Slope-nya habis dihitung X2, Y2 jadi minus 1,62. Dan kita pakai yang paling besar slope-nya. Dan dari slope-nya itu yang kita tahu, kita juga harus mencari si Y2 bintang. Mana nih? Oh, Y2 bintang, YI2 sama XI2. Nah, gimana caranya? Dari graf lagi, kita balik lagi. Kan kalau tadi caranya dari Y1 kita tabrakin ke garis equilibrium, lalu kita mendapatkan YI bintang. Tapi kalau yang buat Y2 bintang ini, kita juga bisa pakai rumusnya itu, cara yang itu, dari titik sini kita tabrakin ke bawah. Karena garis equilibriumnya mulai dari 0,0. Jadi kita dapat Y2 bintang. Nah, untuk mendapatkan YI2 ini, kita bisa tarik garis sampai kita tahu titik sini itu slope-nya min 1,62. Nah, berarti ini di sini. Atau langsung aja dari Y2 langsung dicari kemiringannya. Yang ke sini minus 1,2 titiknya mana di sini, terus baru dapet deh. Gitu. Dan di titik sini kalau YI2 ketemu berarti XI2 juga ketemu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau cari flow rate-nya, flow rate totalnya. Flow rate totalnya kita cari flow rate V1 sama V2 yang gas, karena gasnya itu ada yang masuk dan ada yang keluar. Kalau air kan sampai 0 ya, X2-nya, makanya nggak usah. Karena
V2-nya itu nggak sampai 0, bukan. Y1. Y1 ya. Y2, Y2. Y2 itu yang keluar bukan? Oh ya, karena Y2 itu nggak sampai 0, jadi makanya kita harus cari dulu V1 sama V2-nya. Karena Y1 sama Y2-nya tuh Y2-nya nggak sampai 0. Nah, lalu kita masukin nih V aksen. V aksen kan tadi kita udah dapet molar flow-nya. Tapi molar flow-nya kan laju alir molarnya kan itu masih kilomol per hour. Tapi ini mintanya dijadiin second, makanya dibagi 3.600. Kayak gini. Terus habis itu kita rata-rata. Jadi nanti kita pakai yang ini V average, rumusnya ini V1 tambah V2 per 2. Jadi segini. Nah, karena L aksen itu sama, terus karena X2-nya itu 0, jadi langsung aja laju alirnya dibagi 3.600. Jadi segini, langsung kilomol per second. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang A. Soal yang A kita mau cari ketinggian tapi pakai yang K aksen Y. Nah, ini ketinggiannya itu Z. Nah, ini rumusnya kayak gini, VAV udah ada, S itu area, Y1 udah ada, Y2 ada, KY ada. Nah, ini baru Y dikurangi YIM yang belum ada. Nah, cara menghitungnya, rumusnya pakai ini. Y dikurangi YIM, rumusnya ini. Jadi kenapa kita harus mencari si YI2? Itu karena kita mau ngitung ini. Karena kita mau ngitung ini ada di YI2-nya. Tuh. Udah semuanya langsung kita masukin 0,00602. Terus kita balik lagi ke yang ini. Kita masukin VAV-nya, S-nya Y1, Y2, KYA-nya, terus Y min YIM-nya juga. Terus kita dapetin Z-nya segini. 1,911. Nah, terus untuk yang B, kan tadi karena mintanya yang pakai K aksen X kan. Nah, berarti kita cari dulu XI dikurangi XM-nya. Kalau tadi kan pakainya Y dikurangi YI M. Nah, kalau yang X itu XI dikurangi XM. Terus rumusnya hampir sama sih. Cuma penempatan angkanya aja. Terus dapat hasilnya segini. Lalu rumusnya masih sama. Jadi average per S dikali berapa tadi rumusnya? Y1 min Y2 berarti X1 min X2 sama dengan K aksen XA dikali Z dikali XI min XM. Ini V average-nya ada, S-nya ada, X1-nya ada, X2-nya ada, KX-nya ada, Z yang dicari, ini X-nya ada. Terus dapetin segini. Dan nggak beda jauh sama kayak yang A. Kalau yang A tadi 1,91, kalau yang ini 1,936. Terus untuk yang C, kita kan pakai yang K besar aksen Y.
Maaf ya, tadi tiba-tiba kepotong. Tadi sampai mana ya kalian? Udah sampai masuk soal AB belum? Udah yang C, Bu. Udah yang C. Oh, berarti barusan aja ya. Berarti yang C sampai sini udah? Belum, Bu, yang itu belum dijelasin. Baru yang nyampe yang dapat 0,98. Oh. Bentar. Yang B udah berarti ya? Dapatnya Yang B udah, Bu. 1,936. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang ke C. Kan kita pakai yang C itu K besar. K besar aksen kan. Nah, terus kita itu pakai rumusnya sebelum kita, kan dari tadi belum ada kan ya, yang K aksen besar itu, K besar aksen itu berapa? Karena cuma yang K kecilnya aja yang ditulis. Nah, terus buat nyari K aksen besarnya, K besar aksen YA-nya, itu pakai rumus ini. Nah ini, kita dari sini. Yang ini 1 min Y bintang M, ini belum. Terus ini udah. Terus ini 1 min Y IM-nya udah. 1 min X IM-nya udah. Jadi kita cari dulu 1 min Y bintang M-nya. Kita balik ke atas. Di sini. Nah, ini rumusnya. Y1 bintangnya ada, Y1-nya ada, Y1 bintangnya ada, Y1-nya ada. Nah, terus jadi dapat 0,983. Habis itu kita masukin ke dalam-dalam semuanya. Kita masukin angkanya. Terus kita hitung substitusi bolak-balik, pindah ruas. Terus kita dapat K besar Y, K besar aksen Y, A-nya. Segini, 2,183 dikali 10 pangkat min 2. Kayak gitu. Terus, habis itu kita masuk ke rumus buat nyari Z-nya atau tingginya. Kita pakai yang ini, rumusnya sama kayak yang tadi. Karena ini pakainya KY A aksen Y, jadi makanya ini Y1, Y2. K besar aksen Y, terus Y dikurangi Y bintang. Jadi kita cari dulu Y dikurangi Y bintang M, itu rumusnya ini, Y1 dikurangi Y1 bintang, dikurangi ini, Y1-nya ada, Y1 bintang ada, Y2 ada, Y2 bintang ada, udah dimasuk-masukin, terus akhirnya didapetin nih, 0,01025. Udah dimasukin ke average as Y1, Y2 ini K besar aksen Y, ini Z-nya dicari, terus ini Y dikurangi Y bintang M. Nah ini terus kita dapetin Z-nya itu 1,944. Udah sampai C. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Adakah? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi.
Kok diem? Suara saya masih masuk nggak? Masuk, Bu. Masih belum. Masuk, Bu. Oke, karena nggak ada yang nanya, saya lanjut aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini masih menyambung dari contoh soal yang kedua tadi, tapi kita masih mencari tinggi towernya, tapi kita pakai transfer unit. Nah, transfer unit itu apa? Transfer unit itu HG, NG, HOG, NOG. Nah, untuk yang A, kita langsung masuk. A-nya itu rumus HG itu ini. HG dikali K kecil aksen Y dikali S. Jadi ini V-nya V average. Terus S-nya S area. Ini area. Ini V average. Terus langsung kita dapetin HG-nya. K-nya kan udah ada ya. K kecil aksen Y-nya udah ada. Terus kita dapetin HG-nya ini adalah 0,548 meter. Nah, terus kita cari NG. NG rumusnya ini. Nah, kita ngerjainnya sendiri-sendiri dulu. Yang pertama kita kerjain yang ada dalam kurung dulu, terus nanti kita kerjain yang di integral. Jadi kita fokusnya ada dua. Yang pertama kita mengerjain yang ada di dalam kurungnya dulu. Nah, kan kita udah dapet Y1, YI1 dari soal sebelumnya. Terus kita dapat juga 1 min YIM itu sebanyak 0,99. Dan 1 min Y itu Y-nya maksudnya Y1. Kalau yang ada di titik 1. Ini segini. Jadi ini ada yang di titik 1. Atau titik masuk. Nah, yang ini rumusnya sama. Ini buat yang titik kedua atau yang keluar. Nih, kita pakai Y2, YI2. Di sini masuk. Jadi 1 min Y-nya ini Y2. Ini Y1. Masuk, terus kita dapatkan 1,002. Habis itu kita rata-rata, karena dia mintanya yang average. Jadi habis itu biasa hasilnya tinggal ditambah bagi 2, hasilnya segini 1,003. Lalu kita masuk yang ke integral. Nah, integral itu kita nggak usah capek-capek ngintegralin, udah ada hasil integralannya. Yang ini. Terus Y dikurangi YIM, itu kan udah kita kerjain ya, yang di poin C. Ini dapatnya segini. Terus tinggal masukin angkanya. NG-nya ini kan udah ya tadi 1,003, ini Y1-nya 0,026 bukan. Ya benar, ini kan. Jadi ini yang average itu, average itu, terus ini Y1, Y2, terus ini tadi apa? Oh ini, Y min YI. Y min YIM. Nah, terus kita mendapatkan 3,5 transfer unitnya. Terus kita mendapatkan ketinggiannya si tower. Itu rumusnya HG dikali sama NG. Rumusnya ini terus dapatnya 1,918. Lalu buat yang B, kan yang B itu
kan pakainya yang cari HOG ya, ada O-nya. HOG sama NOG. Nah, ini pakainya yang K besar. K besar, kalau tadi kan yang K kecil. Terus kita masukin rumusnya, terus kita dapat HOG-nya segini. 0,949 meter. Nah, habis itu sama kayak tadi, kita cari NOG-nya. Kita bagi dua part dulu, yang dalam kurung sama yang ini. Tapi tadi karena udah dapet ya Y min Y bintang M ini segini, terus NOG-nya tinggal masukin angkanya juga, kita dapat 1. Terus ini Y1, ini Y2, terus ini Y min Y bintang M. Terus kita dapetin transfer unitnya sebanyak 2,05. Lalu Z-nya masuk. Mungkin terus didapetin hasilnya sebanyak 1,945. Dan menghasilkan jawaban yang mirip-mirip antara A sama B. Kalau yang A tadi 1,91, kalau yang ini 1,945. Dan harus kalian catat, transfer unitnya itu berbeda jauh. Yang NOG itu sebanyak 2,05 dan yang NG itu 3,5. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Oh iya, untuk yang transfer unit ini, kita gunakan kalau misalnya cairan atau larutannya itu sudah terlarut atau sudah homogen atau sudah bercampur jadi satu. Kayak gitu, jadi udah homogen. Ada lagi yang ada yang mau ditanyain sebelum kalian masuk ke latihan soal? Latihan soalnya gampang kok, nggak seribet yang tadi. Buat yang kalian kerjain sendiri, biasanya kalau kalian udah bisa, paling 15 menit udah kelar sih ngerjainnya soal itu. Ada yang mau ditanyain tentang mencari ketinggian towernya? Kok diem? Nggak ada ya? Izin bertanya, Bu. Tadi nyari YI1 sama XI1-nya gimana ya, Bu? Yang di grafik. YI1 sama XI1 di grafik. Nah, ini. Bentar. Aku hapus dulu. Nah, kita cari yang pertama adalah dari yang titik masuk. Ini ya, titik masuk. Nah, titik masuknya ini, kan kita pasti punya Y1. Kita dapat titik masuk di sini karena dari Y1 sama X1-nya. Nah, buat kita cari YI1 sama Y1 bintang dan XI1, itu dari titik masuk, kita jatuhkan secara vertikal ke garis equilibrium. Lalu akan mendapatkan titik di sini. Nah, titik di sini langsung ditabrakin ke sumbu Y, maka dia akan mendapatkan Y1 bintang. Lalu kita menuju ke
kita menuju ke dari titik sini ke menuju titik yang jelas, titik yang mendekati hampir akhir dari garis equilibriumnya. Jadi enggak mentok di 0,014 tapi sebelumnya. Tapi jangan nanggung kayak di sini gitu, janganlah. Nanti kalian akan bingung sendiri XI1-nya berapa. Nah, ini di sini kita set di sini 0,013 kan. Terus makanya kita dapat titik di sini. Nah, dari titik di sini kita akan mendapatkan YI1 jika ditabrakkan ke sumbu Y-nya. Tuh. Itulah kita mendapatkan si titik YI1 dan XI1-nya. Apakah jelas, Anggi? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? XI1-nya itu diambil dari garis akhir dari garis equilibrium itu ya, Bu? Iya, tapi jangan mepet akhir. Sebelumnya, tapi cari angka yang gampang. Kayak ini kan 0,013. Jangan kalian bikinnya 0,0135. Nah, itu kan kalian bingung sendiri nanti bikin grafiknya. Setengahnya dari mana, 5-nya dari mana, 8. Misalnya atau 0,0138. Belum. Tengah 6. Oh, bentar lagi selesai sih. Enggak. Mau ngerjain soal. Bu, izin bertanya, Bu. Ada lagi yang bertanya? Bu, bedanya operating line equilibrium line apa, Bu? Apa-apa? Siapa tadi yang mau nanya? Antonius, Bu. Antonius. Oh ya, Antonius. Boleh. Mau nanya apa? Apa, izin bertanya, Bu. Perbedaan yang operating line sama equilibrium line apa, Bu, yang di grafik ini? Saya kurang, soalnya tadi saya jaringan kurang stabil. Oh. Kalau yang operating line itu garis operasi di mana kita beroperasi. Jadi di mana tekanan, komposisi dari bahan kita itu tergantung, itu akan menentukan si operating line-nya kita. Tapi kalau yang equilibrium line itu kan garis setimbang. Jadi dia emang selalu di situ. Dan kita dapat data untuk equilibrium line-nya itu didapetin dari appendix A3. Karena nanti bakal dapet titik-titiknya di sana, tinggal bikin grafiknya aja. Iya. Suara saya masih masuk kan ya? Masuk, Bu. Oh iya. Saya mau bertanya, Bu. Gimana? Bentar nih, Mas. Antonius sudah paham? Bu, jadi kalau yang equilibrium dari appendix A3, kalau yang operating line dari appendix juga nggak, Bu? Enggak, operating line dari kita sendiri cari. Yang tadi, yang di contoh soal yang pertama yang kita cari YN plus 1, Y plus 1, YN plus 1, Y1, XN plus 1, XN, X2, X0 tadi. Yang dari soal pertama. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Dimas mau tanya apa? Yang di NG sama NOG-nya, Bu. Bedanya K besar sama K kecilnya apa, Bu? NOG sama K besar sama K kecil. Jadi kalau yang K besar sama K kecil itu sebenarnya beda. Tapi sama-sama buat yang punya Y kan. Nah, yang Y itu kan tadi udah saya jelaskan bahwa dia itu punyanya si gas. Ya. Ya, kalau yang X
Kalau X itu kan punyanya si yang liquid ya. Kalau yang Y itu yang si gasnya. Nah, bedanya K besar sama K kecil itu bedanya cuma ada di rumusnya. Kalau yang K besar, dia pakainya yang ini, Y bintang. Dia pakainya Y bintang M. Kalau yang K kecil, itu pakai yang ini. Nih, YI. Kalau tadi yang K besar itu pakai Y bintang, kalau yang K kecil itu pakai YI. Itu cuma ngefek di sininya, di pengurangannya. YI1. Kalau yang ini kan pakainya Y bintang. Y bintang 1, Y bintang 1. Sama-sama Y1. Oh, kalau yang tadi ini Y2. Y2 kurangi YI2, Y2 kurangi YI2. Cuma beda di rumusnya sini sih, tapi sama-sama aja. Paham nggak? Kok saya jelasnya semakin bingung ya? Iya, paham, Bu. Wifi saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri dan kalian mengerjakan tugas? Tugasnya bentar kok, santai. Kelihatan nggak? Nggak Enggak, kelihatan. Bu. Ya? Nggak kelihatan, Bu. Bentar. Tugasnya gampang, nggak kayak yang biasanya. Dan nggak sepusing tadi barusan. Nah, nih. Kalian ngerjain ini. Dan ngerjain ini, nanti dikumpulin. Itu kita selesai 5:30 ya. Ya, cukuplah 1/2 jam buat ngerjain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini gampang kok, nggak buat nyari ketinggian towernya, karena nanti pusingnya nanti di UAS aja. Gimana? Ada lagi sebelum kita akhiri, soalnya koneksi internet di sini sangat tidak bagus ya. Keluar masuk gitu wifi-nya.
Jadi kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Untuk ini soalnya sudah di screenshot atau di foto atau dicatat? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau gitu selamat mengerjakan. Seperti biasa ditulis tangan, dikumpulkan di Telegram di dalam PDF. Terus ya udah itu aja. Oh ya, sebelum kalian mengerjakan nanti ditulis D1, D2, D3-nya. Jadi setiap nomor nanti dikasih tahu diketahuinya tuh apa, terus ditanyakannya apa, terus jawabnya kayak gimana. Kayak gitu ya nanti buat ngerjain kalau buat latihan UAS. Oke, kemarin masih ada beberapa waktu UTS masih ada beberapa yang belum nulis. Jadi sekarang latihan dulu, mumpung tugasnya nggak susah. Jadi ditulislah D1, D2, D3-nya. Oke, saya tunggu sampai jam 5:30 di Telegram. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya memperhatikan kuliah hari ini. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Rumah saya banjir.